Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan presentasi dari artikel yang telah saya tulis dengan judul Class Based Storage dan Efisiensi Biaya Perpindahan pada Studi Kasus Gudang Material Hulu Migas dalam rangka Seminar Nasional Teknik Energi dan Mineral tahun 2022, di mana untuk autor satu sendiri yaitu saya, Bagas Warawardana, dan autor dua yaitu Ibu Andian Ari Istiningrum. Pada kesempatan kali ini, terdapat 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas, yang mana yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Yang pertama itu pendahuluan dengan latar belakang kenapa saya memilih permasalahan ini dan mengangkat permasalahan ini untuk saya jadikan bahan penulisan artikel. Di sini saya pada perusahaan PT XYZ yang merupakan perusahaan yang bergerak pada industri hulu migas memiliki proses kegiatan yang bertujuan untuk melakukan eksplorasi dan produksi dalam proses pencairan crude oil. Pada prosesnya tersebut, perusahaan PT XYZ didukung oleh fasilitas warehouse, di mana fasilitas warehouse ini memiliki fungsi untuk menyimpan dan menangani material-material yang nantinya akan digunakan dalam proses eksplorasi dan produksi. Dalam proses warehouse sendiri terdapat 3 proses utama, yaitu penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman. Pada gudang PT XYZ ini terdapat 3 permasalahan, yaitu penempatan material yang disimpan secara tidak teratur, tidak dilakukan pengelompokan material, dan juga yang ketiga adanya terhalang jalur mobilisasi dari material yang akan melakukan perpindahan. Hal ini disebabkan adanya material-material yang ditempatkan tidak pada tempatnya dan diletakkan pada jalur perpindahan atau pergerakan material. Oleh karena itu, saya melakukan analisis perbaikan penempatan tata letak menggunakan metode class-based storage terhadap material guna untuk meminimalkan jarak perpindahan barang. Yang mana jarak perpindahan barang nantinya akan diminimalkan dan membuat biaya perpindahan material menurun. Untuk metode yang saya pakai yaitu metode class-based storage merupakan salah satu metode dalam merancang tata letak penempatan barang di gudang. Barang dikelompokkan menjadi 3 kelas yaitu fast moving, slow moving, dan very slow moving. Pembagian kelas dilakukan berdasarkan tingkat popularitas atau frekuensi barang keluar dari gudang. Di sini saya menggunakan metode class-based storage berdasarkan 5 penelitian terdahulu yang pernah melakukan perubahan penempatan material menggunakan class-based storage juga. Yaitu yang pertama, dilakukan penelitian dengan merilayout warehouse menggunakan metode class-based storage ini dan didapatkan penurunan jarak perpindahan gudang 13,77 meter menjadi 9,33 meter dan penurunan biaya perpindahan menjadi Rp356. Kemudian penelitian yang kedua menggunakan class-based storage juga dengan berdasarkan popularitas barang dan diperoleh penurunan jarak perpindahan sebesar 50% dan ongkos material handling 61,4%. Dan juga penelitian ketiga dilakukan perbaikan tata letak penempatan material menggunakan metode yang sama berdasarkan frekuensi dari perpindahan dan menyebabkan penurunan jarak perpindahan sebesar 52,94% dan ongkos material handling 30,81%. Dan untuk penelitian keempat, melakukan perubahan penempatan tata letak material dengan hasil alternatif layout yang memberikan penurunan jarak perpindahan 52,94% dan ongkos material handling 30,81%. Dan penelitian yang terakhir yaitu adanya perbaikan dari penempatan material
yang menyebabkan biaya perpindahan material menurun sebesar 63,44%. Berdasarkan permasalahan yang telah saya jelaskan terhadap di sini pada penulisan artikel mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan class based storage ini pada PT XYZ dalam memperpendek jarak perpindahan material dan mengurangi biaya perpindahan material. Dengan tujuan yaitu memperbaiki tata letak penempatan material menggunakan metode class based storage. Adapun batasan yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu satu, tidak melakukan perubahan terhadap layout dan operasional gudang. Tidak ada penambahan atau pengurangan fasilitas gudang, tidak melakukan perhitungan utilitas gudang, serta waktu perpindahan material terhadap perubahan tata letak penempatan material, dan juga tidak dilakukan perhitungan kebutuhan palet karena penulis hanya melakukan perpindahan penempatan material dengan memanfaatkan jumlah palet yang ada. Kemudian metode, di sini dalam metode penelitian penulis melakukan studi lapangan dan studi literatur terlebih dahulu. Untuk di tahapan selanjutnya dilakukan identifikasi masalah terhadap perusahaan PT XYZ. Kemudian dilakukan pengumpulan data. Adapun pengumpulan data yang penulis kumpulkan yaitu total frekuensi material keluar dari setiap barang yang disimpan pada gudang selama 3 tahun terakhir. Kemudian dilakukan pengolahan data dan juga setelah dilakukan pengolahan data, dilakukan perhitungan biaya perpindahan existing dan usulan. Dan didapatkan selisih ataupun perbandingan antara keduanya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Untuk pengolahan data tersendiri, ada 5 tahapan, yaitu perhitungan total frekuensi material yang keluar dari setiap material yang disimpan pada gudang PT XYZ. Setelah didapat total frekuensi material keluar, selama 3 tahun, dilakukan pengelompokan material berdasarkan analisis ABC, yang mana penulis membagi menjadi 3 kelompok atau 3 kelas, yaitu kelas A, yaitu fast moving dengan presentase 80% total dari material yang keluar dalam periode 3 tahun periode, dan kelas B merupakan slow moving dengan presentase 15%, kelas C very slow moving dengan presentase 5%, dan yang ketiga adalah tata letak penempatan material existing. Dilakukan perhitungan jarak antara tempat penyimpanan material ke pintu keluar. Dan juga yang keempat adalah usulan tata letak penempatan material, yang mana berdasarkan pengelompokan analisis ABC, material akan ditempatkan pada pintu keluar yang terdekat dari material yang memiliki frekuensi paling tinggi dengan kelas fast moving. Barulah yang kelima, perhitungan dan perbandingan biaya perpindahan material. Dengan rumus biaya perpindahan per meter, yaitu gaji pekerja per hari dibagi jarak perpindahan per hari. Dan juga biaya perpindahan material dengan rumus total jarak dikali biaya perpindahan per meter. Kemudian untuk total jarak yang ditempuh dengan rumus jarak tempat penyimpanan ke pintu keluar dikali total frekuensi material keluar. Baiklah, untuk hasil penelitian, di sini setelah penulis mengumpulkan data, yang mana data material apa saja yang disimpan pada gudang PT XYZ, diketahui terdapat 38 material yang disimpan. Kemudian penulis melakukan pembagian kelas dari setiap material, apakah itu termasuk fast moving, slow moving, ataupun very slow moving. Ini dilakukan dengan mengetahui terlebih dahulu total frekuensi material keluar selama 3 tahun dari setiap material yang disimpan. Untuk total keseluruhan frekuensi material keluar yaitu 1297. Dengan material fast moving itu terdiri dari 11 material, dan untuk material slow moving terdiri dari 10 material, dan sisanya adalah material very slow moving.
Untuk hasil penelitian, setelah dilakukan pengelompokan, dilakukan perhitungan biaya perpindahan per meter dari material yang ada di gudang. Berdasarkan perhitungan pada artikel, diperolehlah biaya perpindahan sebesar Rp3.681 per meter. Sehingga apabila dimasukkan pada rumus, diperolehlah secara keseluruhan total biaya perpindahan yaitu Rp126.725.787 dan total jarak perpindahan yaitu 34.427 meter untuk penempatan existing. Kemudian setelah dilakukan penempatan berdasarkan metode class-based storage, di mana material yang bersifat fast moving akan diletakkan paling dekat dengan pintu keluar, dan diperolehlah total biaya perpindahan material yaitu Rp94.345.686 dan total jarak perpindahan 25.630 meter. Artinya terjadi penurunan antara penempatan material existing atau yang ada dengan penempatan material menggunakan metode class-based storage ini, di mana jarak tempat penyimpanan material ke pintu keluar itu dilakukan dengan pengukuran aisle distance, di mana pengukuran ini merupakan jarak real yang dilalui oleh material saat proses pengeluaran barang. Untuk kesimpulannya sendiri, penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa metode class-based storage merupakan metode penempatan tata letak yang dapat digunakan untuk memperpendek jarak perpindahan material dan menghemat biaya perpindahan material. Hal ini dibuktikan berdasarkan perhitungan yang telah dipresentasikan sebelumnya, di mana penempatan barang dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu fast moving, slow moving, dan very slow moving, di mana penempatan fast moving diletakkan paling dekat dengan pintu keluar gudang, dengan very slow moving dekat dengan pintu masuk gudang. Pada penelitian ini mampu memperpendek jarak perpindahan material sebesar 8.769 meter dan menghemat biaya perpindahan material sebesar Rp32.380.101. Berdasarkan hasil penelitian ini, PT XYZ disarankan untuk menggunakan metode class-based storage dalam melakukan penataan tata letak penempatan material. Hal ini dikarenakan metode ini mampu menghasilkan penghematan biaya perpindahan material. Penelitian ini tidak mempertimbangkan perhitungan utilitas gudang, mengingat penelitian ini memanfaatkan jumlah palet yang dimiliki perusahaan. Kemudian penelitian selanjutnya sebaiknya memperhitungkan kebutuhan palet yang optimal sehingga utilitas gudang bisa dimaksimalkan. Sekian presentasi artikel saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.